Esports melawan Echo Filipin. Siapakah yang akan mendapatkan game pertama? Dan kali ini posisi di mana Yawi udah langsung nge-babysit ke arah seorang satu buah, ya ini Melisanya yang harus benar-benar dapetin itemnya. Betul. Jadi cukup bisa terlihat ya prioritas dari seorang Yawi. Dan kali ini dengan satu buah pergerakan yang sudah dibawakan oleh Yawi bersama dengan Sanji kali ini Sans. Gak akan ada yang benar-benar coba untuk clear minion secepat mungkin. Bakal coba berfokus terlebih dahulu dari Boy. Kali ini hanya memberikan poke damage saja di area midnya, sementara cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu dan ini adalah perdana Melisa muncul di M4 oleh Benny Cutie. Iya, Melisa di tangan seorang Benny Cutie ya, ini pasti akan memberikan impact yang cukup besar kalau kita melihat hero-hero yang sering dibawakan oleh Benny Cutie sendiri seperti Kari emang nggak punya range yang terlalu besar, tapi dengan Melisa dia punya models yang bisa menjangkau sampai ke area backline-nya. Dan lihat, udah ada satu inisiasi dari seorang Kiboy kali ini hanya memberikan gangguan terlebih dahulu pastinya karena seorang Yawi, karena untuk early game gak bakal ada damage yang terlalu maksimal bisa dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Ya, sementara hanya memberikan poke damage saja, belum ada level 4 dari kedua bot lanernya. Sementara Kairi bakal lebih berfokus untuk mendapatkan sedikit farmingan terlebih dahulu dari area atasnya. Benny Cutie yang sudah mulai mencoba, tapi Yawi mau kemana? Terpaksa menggunakan flickernya dan first blood by Infinix didapatkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Wow, satu inisiasi yang benar-benar bagus kali ini. 3 pemain dari Onyx mencoba untuk bersembunyi di area semak-semak dan dengan adanya seorang Kiboy, inisiasi dilakukan bisa menjadi satu hal yang pasti. Ditambah lagi damage dari seorang Kairi yang pastinya memang ia butuhkan nih di early gamenya supaya nanti bisa menjadi sebuah snowball ketika masuk ke area mid maupun ke arah late gamenya. Dan Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai hadir kali ini di mana beberapa kontes juga udah mulai terlihat. Sanford yang bakal coba untuk memberikan gangguan di area frontliner cuma. Ya, Boots kali ini juga langsung memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Mereka sepertinya tidak mau mengalah meskipun Sans mulai maju kayaknya dengan flickernya terkena stun. Bahkan ditarik di Pancet stun ke arah seorang Kartisi, tapi Kartisi masih cukup tanky. Sanford mencoba untuk menjaga dengan satu buah barrier dari seorang Boots dan pergerakan dari Kartisi mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx. Namun kali lihat tuh damage dari seorang Kairi memberikan poke ke arah pemain-pemain dari Filipin. Iya, ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin 1 versus 1 ke arah kedua jungler karena kita tahu Carlos D butuh range yang sangat kadang dan yang creature di tangan seorang Kairi bisa banget terkill di awal-awal dan menjadi game yang bagus banget karena ada turtle ditambah nggak ada yang terbang tadi menjadi bonus banget walaupun sementara dari item yang akan forever item pertama yang diamankan oleh Jenjer yang kenal Kairi ini untuk membuktikan rasanya lagi. Kalau kita lihat dari cewek mengarah langsung ke arah close ini untuk train biar begitu. Dan ini pergerakan yang mungkin bisa dibilang dari Onyx mereka udah mulai pasti coba untuk melihat permainan ini ke arah pemain dari Echo dengan membangun area kontrolnya aja. Mereka nggak akan membiarkan pemain dari Echo ini bisa mungkin ke area utama karena Kiboy mereka akan melakukan sedikit gerakan yang tidak terlihat dengan adanya inisiasi kejutan yang bisa dibawakan oleh Tyrant Defense ya. Betul, jadi dari Onyx sendiri bakal coba untuk memberikan kejutan terlebih dahulu sebelum nantinya dikejutin oleh seorang Yawi dan dengan seorang Kiboy yang langsung jump in melihat pergerakan dari Carlsy yang sedang berjalan-jalan pastinya, tapi nggak akan diinisiasi lebih lanjut karena terlalu berbahaya, terlalu beresiko dengan inisiasi yang udah mereka amankan juga di area top lane dengan 2 pemain dari tim Echo. Bermain dengan lebih berhati-hati kali ini dari Onyx dan bahkan Echo pun gak memberikan sedikit perlawanan yang cukup agresif ya. Mungkin mereka lebih memfokus gimana dari Yawinya sekarang yang masih nge-babysit ke arah seorang Benny Cutie. Tapi downside buka, cewek sudah mulai dipok juga oleh pemain-pemain dari Echo Filipin dan Boy. Akan memberikan backup yang dimana kalau inisiasi dibuka oleh Echo. Ini tentunya dengan Tyrant Defense dan juga Tyrant Defense melindungi seorang cewek di bagian atas. Turtle Camp dari UBS Gold kembali lagi terlihat dan kali ini udah ada setup pastinya dari teman Onyx di pasan depan sana, tapi Yawi mencoba untuk menarik dengan device Giant cuannya, efek tahun terasa di sisi lain. Carlsy berhasil mendapatkan turtle save by UBS Gold. Belum ada inisiasi lanjutan tapi ada satu pemain yang tertangkap di bagian belakang. Kiboy masih bisa melarikan dirinya dengan bouncing ball. Satu tapi di panjat teman dari seorang Sans kali ini mencari ke arah seorang Kartisi. Kiboynya masuk dengan Tyrant Rex. Kartisi tumbang di tangan seorang Kairi. Mengusir pemain-pemain dari Echo jangan sampai menyentuh jungle dari seorang Kairi. Wow, ini timingnya benar-benar pas banget dari seorang Sans. Pemilihan ultimate IMU-nya menuju ke arah Divine Judgment ternyata berbuah manis dengan trapping yang ia lakukan dan memang pergerakan yang cukup berbahaya dari Carlsy.
Ya, dan kalau untuk dari item ya, ternyata dari Sun sendiri mengamankan Enchanted Talisman untuk menutup cooldown reduction yang dibutuhkan. Karena kita tahu Valentine bisa nge-trigger telepatinya ketika memang dari skillnya itu dikombinasikan dengan cooldown yang tepat. Dan Hunter Strike udah jadi, damage dari kita udah harus diperhitungkan. Cap cip cup lalang kuncup Kiboy mau nancap ke arah mana? Sepertinya tidak akan terlalu overextend juga dari seorang Kiboy. Sementara di area atasnya ini bisa dibilang ceweknya disiplin banget. Dia benar-benar coba untuk ngecicil-cicil aja, dapetin turret objektif terlebih dahulu dari Onyx sendiri. Mereka nggak mau terlalu yang sebenarnya dari Kiboy kalau mau curi ke arah seorang Yawi bisa aja. Tapi dia tahu dia bisa ditarik balik dengan Divine Judgment karena posisi dari Benikiti siap di sana. Tapi Sunford akan melakukan pemotongan duniawi terlebih dahulu di area atasnya. Sementara dari area river kali ini sudah mulai dipenuhi oleh kedua tim. Sementara Yawi ini dengan adanya satu buah flicker yang harusnya tersedia dari seorang Yawi. Kemungkinan inisiasi kejutan bisa dibawa oleh Eko Filipin, namun ternyata tidak terlalu mengambil resiko juga dari Yawi sendiri. Karena posisi Terrified yang tadi mungkin dari udah bilang, Sun ini udah punya satu buah Enchanted Talisman. Jadi tentunya untuk cooldown reduction-nya akan lebih sedikit singkat dari Sun. Sehingga mungkin efek Terrified dan IMU, apalagi kalau bisa nge-copy, tarik balik Divine Judgment-nya ini bakal bahaya untuk Eko. Dan ini sebenarnya siapapun yang bisa menguasai ke area semak-semak, dialah yang bakal mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan dua hero surprise yang dibawa oleh masing-masing tim. Dan untuk saat ini turtle-nya udah mulai dicicil sedikit, tembakan dari seorang Kyrie udah mulai terlihat juga dan Yawi. Dari satu poin yang berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Terus by UBS Gold, tapi seorang Sans yang terjebak di bagian tengahnya. Sans harus hilang di tengah para pemain dari tim Eko dan bahkan satu dari lainnya juga berhasil memberikan damage, tapi masih ada brilliant order dari seorang cewek. Benikiti masih mau lebih kali ini, Magel coba di pop saja memberikan focus damage ke arah Boots. Dan Eko berhasil mendapatkan turtle objektifnya bersama menculik ke arah Sans kali ini secara bersamaan. Tapi Eko Filipin mereka sedikit pressure di area mid-nya. Berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turret objektif, namun masih bisa dihadang oleh pemain dari Onyx Esports. Dan Kaltizi bahkan mendapatkan lane di area atasnya tanpa bisa dikontes karena posisi dari Boots sedang mengcover di area mid tadi. Ya, cukup berbahaya. Udah mulai terlihat dari Eko kali ini, mereka udah mulai ngebaca permainannya nampaknya, mencoba untuk memberikan satu counter ketika adanya satu inisiasi surprise yang bisa diberikan. Dan kalau kita lihat dari item juga, sementara teman-teman Onyx full movement speed ya, hampir semua kecuali Kiboy. Dan tenacity yang dipilih oleh Kiboy menurut gue juga ini sangat-sangat penting karena dia salah satu sosok yang harus ada di depan. Boots nggak bisa terlalu kuat di depan. Oke, tapi Sans udah air MU ke arah seorang Yawi, satu buah Divine Judgment yang bisa mengubah arah pertandingan untuk pemain-pemain dari Onyx ini penting banget dari Sun sendiri. Tapi siapa yang mau diculik di area gada depannya? Kaltizi sudah mulai menjaga sama Kiboy masuk, tapi ternyata terkena surprise Divine Judgment menarik ke arah Yawi. Kiboy tumbang. Memang salah satu inisiasi yang cukup beresiko karena posisinya dia masuk di tengah-tengah turret. Di tengah-tengah turret dengan 4 pemain dari Eko bisa dibilang resiko yang terlalu besar. Kali ini mau coba untuk diamankan oleh Onyx dan malahan menjadi kerugian sejauh ini untuk tim Onyx. Bahkan purple buff-nya juga dikontes dan untungnya masih bisa diamankan oleh Granger dari sendiri. Dan kalau kita lihat dari item nih, Heptasis menjadi item utama dari Grok sendiri untuk menutup burst damage yang dibutuhkan oleh Boots. Malefic Roar juga udah dibuat Kyrie, jadi damage dari Kyrie udah harus diperhitungkan oleh teman-teman Eko sendiri. Ini menurut aku harus sabar sih, mungkin sampai menit 12, menit 15 dari Onyx mereka baru bisa dapetin damage yang mumpuni untuk memberikan efek balasan ke arah pemain-pemain dari Eko Filipin. Mereka bawa Lunox, mereka bawa Granger. Jadi dari physical damage, magical damage sebenarnya udah bakal dimiliki oleh Onyx nanti di area mid sampai late game ya. Tapi tentunya garda depannya ini harus kuat dari seorang Boots dan juga Kiboy. Apalagi posisi dari Tyrant Revenge yang menjadi kunci penting untuk Eko. Ya, ini player yang Onyx, sorry. benar-benar akan diharapkan yaitu Kiboy yang bakal menciptakan momentumnya, tapi kali ini dengan Lord udah mulai dicicil kita akan melihat bagaimana dari Eko memberikan perlawanan di Cinomo. Kyrie berhasil mendapatkan Lord Slay dan kali ini Sans mencoba untuk menarik ke arah Sanford namun Sans tumbang terlebih dahulu. Sementara di Benikiti menjaga posisi dari backline-nya Kiboy. Masuk satu buah permainan yang begitu baik dengan namun Kyrie tumbang. Tidak memiliki damage cukup dari Onyx dan cewek. Terjebak di area depannya. Terkena satu buah Mystic Field dan Kiboy harus mundur bersama dengan seorang Boots. Pemain-pemain dari Onyx memang berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord. Namun kali ini dengan pertukaran 3 ini akan sedikit bahaya. Kalau mereka bisa dapetin turret objektif di area mid dan bahkan di area bawahnya. Iya, ini satu kendala besar untuk tim Onyx pastinya dengan 3 pemain yang harus dihilangkan dalam sekejap. Memang Lordnya berhasil diamankan, tapi kalau kita ngomongin dari networknya, Eko kali ini udah mulai mengungguli sampai ke arah 2300 dan juga dengan ngebawanya Xavier dari tim Eko, ini Mystic Field-nya bakal benar-benar
merepotkan dan membuat dari tim Onyx harusnya nggak bisa terlalu berburu-buru untuk melakukan team fight. Ya, dengan high ground defense-nya juga cukup kuat. Eko sendiri dia punya, ya betul, ada punya Fier, dia punya Melissa juga yang bisa ngasih fokus dengan damage dengan Mother, namun Konsil. Konsil play udah mulai dibuka kali ini Bot. Langsung mau flicker dengan satu buah wild charge namun sepertinya agak sedikit terburu-buru. Sementara Konsil akan dibalas dengan Konsil dari seorang Yawi. Sudah mulai bersiap tentunya mencari inisiasi kejutan dari seorang Yawi. Dan sekarang aku bisa bilang mungkin Kiboy harus benar-benar gimana caranya bisa ngincer ke arah backline. Karena yang ngerepotkan dari Eko ini adalah posisi dari Benikit dan Sanji yang tidak tersentuh sama sekali. Kalau memang Boots bisa mau coba untuk ke flicker dengan wild charge, itu harus timing yang pas banget. Benar-benar, dan kalau dari item pun harus berhati-hati pastinya untuk Sunford ya. Karena dengan damage Sunford dan minimnya defense magic yang dimiliki oleh teman-teman Onyx, mereka harus bisa jaga badan nih. Mereka harus pintar-pintar cari posisi. Kiboy kali ini udah mulai tertangkap dengan adanya efek tahun ditambah lagi di Van Judgment-nya berhasil pada seorang Kiboy. Masih ada dua pemain tertangkap di bagian belakang Onyx. Mencoba untuk memberikan pembalasan dendam mereka dengan Kylie yang menumbangkan Kartusi dengan cukup mudah. Tapi hati-hati, masih ada seorang Benikit juga di bagian belakang yang mendapatkan double kill. Dua pemain belakang, tiga pemain dari tim Onyx harus kembali ke arah base. Siren Pitch yang manis banget dari Kiboy. Bagus banget. Namun sayangnya lagi-lagi nggak ada yang bisa langsung mengincar ke arah Benikiti. Dan juga Sanji positioning yang baik di area depannya. Ini Sanfordnya ngacak-ngacak pakai rhythm, pakai electrifying beats. Jadi kayak udah susah banget sebenarnya untuk kepikiran untuk gimana caranya loncat ke arah backline. Karena depannya ini selalu diganggu sama Sanford dan bahkan Kartizi dengan satu buah Apicer Ward-nya. Ya, dan kalau kita lihat juga memang inisiasi yang dimulai dari Eko duluan di counter initiate. Namun ketika teman-teman dari Eko datang semua dan ini efek dari Melissa Benikiti, dia free banget. Muscles-nya ada di posisi yang benar-benar tepat. Damage-nya itu nyebar ke 5 player dari Onyx. Itu yang membuat dari Onyx bocor semua tadi. Itu pas Kiboy turn rage, posisi Benikiti Mas Sanji tuh udah masih jauh banget di belakang. Bener-bener aman banget. Sementara Onyx tuh udah lagi ngumpul di satu tempat situ. Di dalam bus itu mau nggak mau kayak jadi makanan pemain-pemain dari Benikiti yang di mana dia ngebuka Madas itu kena semua. Tapi kali ini dari Onyx coba ngebuka Konsil. Kiboy sudah mulai terlihat sepertinya namun tidak berhasil mengenai ke arah pemain-pemain dari Eko. Tapi Onyx mereka sepertinya bakal coba untuk mau melakukan kontes ke area Lord-nya. Sementara posisi dari Yawi Konsil kali ini surprise langsung di Van Judgment ke arah seorang Kiboy masih bisa mundur. Tapi Tyrant Dance karena dua pemain lihat posisi di area belakangnya coba dibalikan tapi Kartizi berhasil ditumbangkan. Tidak akan ada retribusi dari Eko tapi kali ini downing line dari seorang Sanji di area depannya. Sanji yang ditumbang oleh seorang Sanford. Kiboy miss di Tyrant Revenge tapi tumbang di tangan seorang cewek. Dua pemain berhasil untuk ditumbang tapi Benikiti mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Madels yang masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Onyx Esports setidaknya itu bakal buying time lagi untuk Eko, nggak bisa langsung ngerusuh dan menambil lot yang kedua. Iya, apalagi kali ini dengan tumbangnya Karzi berarti nggak akan ada retribution untuk beberapa detik selanjutnya. Meskipun Sans memang harus tumbang setelah tadi dia sempat mengeluarkan Divine Judgment-nya dan berhasil menangkap satu pemain yaitu seorang Kartusi. Tapi untuk saat ini Lordnya bakal coba untuk diamankan oleh seorang cewek juga. Cicilan damage demi damage akan diberikan. Tapi Yawi ini benar-benar ganggu banget. Sedari tadi di bagian tengah dia bisa menciptakan inisiasi-inisiasi berbahaya. Ini pemain-pemain dari Eko mereka bisa banget sih memberikan garda depan yang tebel-tebel kayak Kartizi, Sanford yang ngincer ke area backline-nya. Dan posisi dari Onyx ini penting banget mana mereka mungkin gak boleh terlalu fokus sama garda depannya. Mereka harus main front to back, ngincer ke arah backline, ke arah Sanji dan juga Benikit. Tapi itu bukan hal-hal yang mudah. Sementara kali ini Sanford udah mulai maju ke area depan, Kiboy karena reverse-nya gak connect. Kali ini Yawi terjebak di area dalamnya. Tapi ternyata Yawi yang tumbang kali ini dari Kartizi. Berhasil untuk mendapatkan lost lane by UBS. Sementara fight-nya masih berlanjut, Kiboy menang di area depannya. Damage terlalu besar dari pemain-pemain Eko Filipin dan mau gak mau. Lihat Mystic Field yang connect, satu buah Brina Koda, Sanford mengejar dengan satu buah Sanford tumbang di tangan Sans. Ada sedikit pertukaran namun Sanji pun berhasil ditukarkan dan double kill diamankan oleh seorang Sans dengan efek dari fight yang sangat amat baik dari seorang Sans. Dan Benikiti kali ini dia dapetin level 15 perbedaan 2 level dan sakit banget Sans. Sepertinya bukan ide yang bagus kalau mau 1v1 situation dengan seorang Benikiti. Wah, ini pergerakan dari tim Eko yang benar-benar agresif banget. Dan kalau memang kita compare kedua goal lanernya yaitu dari Benikiti di level yang ke-15 dia udah bisa memberikan critical hit yang benar-benar besar banget. Ditambah lagi Melissa ini bukan seorang hero yang lock satu player doang. Ini bakal jadi berbahaya ketika dari tim Onyx sedari tadi selalu memberikan team fight demi team fight-nya. Ya, dan sebenarnya untuk high ground defense masih ada Granger dari Kairi ya. Yang dia bisa ngasih damage dari jauh dan
Mungkin kalau Kyrie-nya kena pick off duluan itu baru jadi bencana untuk Onyx. Oke, apakah ini akan menjadi bencana di mana Lordnya yang sudah mulai masuk ke area atas dan Kyrie menahan terlebih dahulu di area depan ya. Satu buah high ground yang harus dipertahankan oleh Onyx kali ini. Lord yang kedua masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports, masih aman. Sementara dari Eko Filipin mereka pun tidak mau terlalu overcommit karena membuka war di posisi base turret itu bukanlah hal yang baik untuk Eko. Ya, nggak boleh terlalu terburu-buru tetap ya, meskipun dengan keunggulan sampai ke arah 3.000 gold, Eko tetap harus menahan permainan mereka juga, tetap menggunakan strategi yang sama bisa dibilang kalau kita ngomongin dari tim Eko, mulai dari Downing Light, Mystic Field, dan juga power arah backline dari tim Eko. Dan kalau kita lihat dari segi item, bahkan Radiant Armor nih untuk bot sendiri dipaksa untuk jadi item keduanya. Mengingat memang butuhnya Magical Defense dengan burst damage yang banyak banget dan Downing Light Presence yang selalu keluar. Selalu di spam terus menerus karena memang ada Enchanted Talisman juga yang bisa menopang cooldownnya. Serta damage yang dibutuhkan itu udah cukup dengan adanya Holy Crystal dan juga Lightning Transfer untuk Xavier dari Eko. Sanjinya sih udah sakit banget sih. Ini dia punya Holy Crystal 35%, Magic Power dan bahkan dengan pasif combo dari Coco Destiny dan juga Lightning Titan. Ini asalkan Sanjinya di bros di belakang yang aman-aman banget, dia bisa nge-spam dengan Mystic Shield dan juga bahkan Downing Light-nya mengincar pemain-pemain dari Onyx yang bahkan kalau bisa dibilang team fight-nya jangka panjang, ini Onyx harus benar-benar jaga positioning dari seorang Kyrie dan juga CW jangan sampai tumbang. Nah ya, benar-benar mereka harus menjaga backline mereka juga pastinya karena dari Eko sendiri mereka cukup mudah untuk bisa masuk ke arah backline dengan flanking yang selalu dilakukan oleh Yawi juga. Jadi baik lagi ya, semak-semak yang ada di seluruh lane of down ini harus bisa dimaksimalkan oleh kedua tim. Satu Immortal di tangan Yawi, sementara pemain-pemain dari Onyx mereka harus udah mulai insting ya setelah item defense dari Athena Food dan juga dari Natal yang diamankan oleh Onyx, mereka harus langsung build ke arah Immortality karena Lord Camp dari UBS kali ini sudah mulai muncul di menit yang ke-17 dan ngebuka map terlebih dahulu di Sanji dengan satu buah Downing Light dan Coach udah mulai melakukan inisiasi kali ini. Perlahan tapi pasti dan konsil play akan dibuka oleh Onyx, udah mulai dibuka kali ini. Dari Onyx bakal mencari ke arah siapa? Tidak menemukan siapa di area rumputan atas. Tapi kalau V-Boy sampai salah masuk ke area rumputan ini bakal bahaya banget dan isu sakit banget damage-nya. Dan Sanford sudah mulai menzoning pemain-pemain dari Onyx yang sepertinya dari Lord Lane yang akan diamankan oleh Eko tanpa ada kontes yang menurut aku juga Onyx mereka nggak boleh terlalu overcommit melakukan kontes. Iya, nggak bisa juga ketika apalagi kita ngelihat Downing Light-nya langsung menyicil 3-4 pemain dari Onyx. Kalau misalnya mereka kontes pasti para pemain dari Onyx yang akan hilang momen tersebut. Masalah immortality sekarang Eko mereka udah punya Kartizi dan juga Yawi. Jadi Yes. kalau team fight-nya sampai amit-amit gagal, mereka masih punya setidaknya jaminan kedua. Sementara di sisi lain Onyx baru di tangan T-Boy saja. Dan kali ini berarti dari Onyx benar-benar harus ngejaga memberikan defense penuh mereka karena Lord berikutnya di menit-menit seperti ini akan memberikan damage yang cukup besar dan akan langsung masuk sebentar lagi. 5 pemain dari Eko yang masih cukup disiplin juga menunggu wave yang selanjutnya. Kali ini ditarik ke arah seorang Boots-nya. Namun Boots masih cukup tanky dan Lord tentunya akan menjadi prioritas terlebih dahulu. Namun Sanford sudah mulai masuk dengan ritmenya kali ini namun tidak akan terlalu gegabah dari pemain-pemain Eko Filipin. Perbedaan net worth 5.200 di menit ke-18. Seharusnya ini kalau misalnya bisa di-drag sama Onyx sampai mereka mungkin bisa melakukan metode pick off dengan adanya satu buah Titan Revenge dari Keyboy, ini mungkin akan lebih bagus untuk dia. Mungkin yang pasti satu sih dengan damage dari Sanford yang udah mulai bisa ketahan nih. Dengan sudah adanya Athena Shield dari tanknya dan konsil sekarang. Konsil dibuka, Keyboy sudah mulai terlihat. Tapi kalau kita ada Revenge yang mengarah ke arah Partizi, Yawi di area belakangnya mencoba untuk menang, tapi Sanford maju terlalu depan kali ini. Fatality pecah dan tumbang di tangan seorang Kyrie dengan Nathan atas. Sementara Kaltizi bakal 1v1 dengan seorang Boots, tapi Keyboy terjebak di area depannya masih ada flicker untuk mundur bouncing ball. Namun terkena down dari seorang Keyboy. Sehingga bermain 1-1, tapi sisi lain Yawi akan coba dikejar cewek. Itu Dinan Kasesal namun harus ditukarkan dengan pertukaran yang dimana Benikiti berhasil untuk menumbangkan cewek. Pertukaran 2 untuk 2 sementara ini. Iya, pertukaran yang benar-benar menyakitkan bisa dibilang kali ini. Karena tadi udah momen yang bagus banget ketika dari seorang Kyrie dan juga cewek menunggu di area semak-semak untuk memberikan surprising ke arah seorang Yawi. Dan untuk saat ini Eko semakin menambah kekayaan mereka menuju ke arah 5.000 gold menjadi bahaya besar buat teman-teman dari Onyx yang bahkan kali ini hanya menyisakan 1 base turret saja. Ya, dan dari Onyx sendiri udah mendapatkan kunci nih untuk pertandingan kali ini. Karena mereka sudah tahu Divine Judgment yang dicuri. Target yang paling sempurna adalah Sanford.
ketika Sanford-nya ditumbangkan, nggak ada distraction lagi yang bakal ngedive ke arah belakang, hingga cewek ataupun Kairi bisa ngasih damage dengan sangat maksimal. Sementara kalau dari segi item bisa kita lihat bahkan Athena Shield untuk Kairi nih, demi respect terhadap magical damage yang dihasilkan oleh Echo. Mengingat Xavier juga kan cooldown-nya cepet banget nih dari Downhill Line. Dia mau nggak mau harus pakai Athena Shield. Sementara kalau dari cewek, source magical damage dari Onyx sendiri full ke arah damage-nya. Sudah ada penetrasi dari Divine Glaive juga. So siapapun dari teman-teman Echo ini bisa ditumbangkan selama ceweknya pergi. Sans punya Winter, Boy punya Immortality, dan sekarang Boots kayaknya bakal lebih berfokus untuk entah ke Immortality atau mungkin dia lebih mengarah ke arah Magic Defense. Karena dari Onyx ini mereka nggak boleh yang team fight bener-bener rame karena bisa kena Mystic Field, bisa di downing lab, bisa di combo dengan Benny Kitty juga. Sementara dengan Lord yang sudah mulai dipok oleh pemain dari Echo kali ini, sudah terlihat juga dari Onyx. Mereka bakal coba berfokus untuk setidaknya melakukan bait terlebih dahulu. Sanford yang mudah untuk di pick off sebenarnya karena posisi dari Sanford bakal ngajak tapi Yawi menarik dengan satu body adjustment boostnya menurut karya backline. Wild charge dan balik ke belakangnya Sansya mencoba untuk menahan cewek bakal 1v1 dengan seorang Yawi dan Benny Kitty, tapi cewek tumbang kali ini di tangan seorang Yawi. Kiboy terpaksa mundur melawan flickernya, tapi di sisi lain Kairi bakal coba diincar oleh seorang Kartizi. Oh, terkena pelontar dan Reza Konik, namun tidak ada follow up dan Kiboy harus tumbang. Dua pemain dari Onyx hilang di tangan pemain-pemain dari Echo Filipina, dan sepertinya Lordnya dengan pasrah harus kita serahkan kepada teman-teman dari Filipina. Nah ya, ini bakal jadi free lord buat teman dari Echo Philippines karena memang beberapa perlawanan yang mereka baru saja berikan itu benar-benar bagus banget juga. Gimana caranya mereka bisa menangkap seorang dan bisa memberikan follow up damage dan positioning dari seorang Benny Cutie yang benar-benar mengerikan kali ini. Lord Lane by UBS Gold untuk Echo Philippines. Oke, kali ini defense dari Onyx. Ada timer defense yang bisa nanti kalau seandainya dapetin target yang maksimal, bisa di follow pastinya dengan cewek yang barusan kita lihat, double ultimate. Dan Kening bersama dengan Order Brilliant yang bisa langsung menumbangkan Sanji. Ini menjadi satu poin penting yang harus dicatat oleh Echo. Karena seandainya nanti inisiasi dari Yawi itu gagal, counter attack itu sangat mungkin dilakukan oleh Onyx sendiri. Namun kita berfokus terhadap Lord yang mengarah ke bagian top lane. Lord bisa saja langsung ditumbangkan oleh Onyx dengan catatan ceweknya bisa free hit. Tapi ini aku ngeliat sih posisi dari Kairi yang bukannya nggak mau nge-follow up ya, tapi masalahnya dia yang team fight ini kepisah karena posisi dari Kartizi bakal berfokus terhadap Kairi. Sementara kali ini Yawi udah ngebuka konsel terlebih dahulu dan surprise dari Divine Judgment yang karena seorang Kiboy Immortality pecah. Sementara di area depannya Sanfordnya bakal coba ditarik dengan Divine Judgment. Aimee dari seorang Sanford tumbang. Sementara Kiboy akan menjadi pertukaran dan kali ini Lordnya mau tidak mau ditahan. Tapi Echo Filipina mereka berfokus terhadap base-nya dan Kartizi di area depannya. Immortality pecah dari Kartizi namun